Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Kita akan melanjutkan pembahasan berkenaan dengan jual beli. Panjang soal jual beli. Jual beli ini dalam wilayah kajian fikih dia masuk dalam fikih muamalah disebutnya. Yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia. Oke, kita awali dari sebuah pertanyaan mendasar tentang boleh tidak menjual barang yang dijual orang lain. Seringkali kita temukan biasanya di tempat-tempat wisata atau bahkan juga di pasar. Jadi ketika ada seorang pembeli datang lalu kemudian menawar atau nanya-nanya satu barang di tempat tertentu, suka ada yang datang, udah aja Pak, yang saya aja nih, ini lebih murah. Gitu. Biasa begitu. Nah ini pertanyaannya boleh tidak? Jadi menjual barang yang dijual oleh orang lain. Oke. Menjual barang yang dijual orang lain hukumnya haram. Berdalil kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yabi'a ahadukum ala bai'in akhih. La yabi'a ahadukum ala bai'i akhihi." Rawahu Ahmad wan Nasa'i. Janganlah seorang kamu menjual barang yang telah dijual saudaranya. Dan hadis yang kedua yang menjadi dasar ketidakbolehannya adalah hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yabi'ar rajulu 'ala bai'i akhihi." Janganlah seorang menjual barang yang telah dijual oleh saudaranya. Dan menurut riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Abu Dawud, dan At-Tirmizi yang menghasankan hadis yang berbunyi, "Anna man ba'a mir rajulaini fahuwalil awwali minhuma." Bahwasanya orang telah memberi dari dua orang. Bahwasanya orang telah membeli dari dua orang, maka dia harus mengambil dari orang yang pertama. Ya, bisa dipahami nggak? Jika gini, biasa kan penjual itu berjajar nih, barang yang sama, kalau di pasar atau kemudian tempat-tempat wisata umpama itu ada para penjual yang asongan kayak begitu, yang mobile jualannya bukan punya lapak, itu biasanya kan menjual barang yang sama, ada 2-3 orang itu barangnya sama. Nah jika umpama seseorang sedang menawar, sedang lihat-lihat, pegang-pegang barang di jongkok tertentu atau orang tertentu, yang lain tidak boleh menawarkan dulu.
Gitu. Yang lain tidak boleh menawarkan dulu. Saya nawar-nawar, umpama Pak Agus jualan, Pak Helmi juga jualan, barang yang sama. Saya sedang nawar, sedang lihat-lihat barang di Pak Agus. Lalu datang Pak Helmi, Pak, udah yang saya aja. Ini lebih bagus, harganya lebih murah. Barang yang sama dengan harga yang lebih murah, kualitas lebih bagus. Nggak boleh, haram hukumnya. Sebab itu mengganggu. Mengganggu yang pertama, pasti gondok berinya, paling tidak kesel gitu kan. Nah, ya karena nawar, lalu kemudian datang yang satu, udah iming-imingi. Gitu. Kecuali kalau dia sudah lepas, nggak jadi, umpama di yang pertama, baru kita tawarkan. Jadi nggak Pak, enggak, boleh kan lihat barang saya. Gitu. Nah itu yang dimaksud. La yabi'ar rajulu ala bai'i akhihi. Itu tidak boleh dalam Islam. Apa tidak boleh berarti itu kan persaingan. Kompetisi dalam usaha, dalam bisnis. Boleh, tapi kompetisinya sehat. Kompetisi diperbolehkan, tapi dengan cara yang sehat. Gitu. Jangan berkompetisi dengan cara yang tidak sehat. Nah, kalau kompetisi sehat, yang tidak sehat disebut dengan konkurensi. Konkurensi itu berkompetisi dengan cara yang tidak sehat. Itu nggak boleh. Oke. Sebagai penjelasannya, untuk menguatkan apa yang disampaikan, yang dikomentari oleh Imam An-Nawawi sebagai berikut, bahwa seseorang membeli suatu jenis barang dengan syarat khiyar dari pihak pembeli. Tiba-tiba datang penjual lain menawarkan jenis barang serupa dengan saran agar si pembeli membatalkan pada yang pertama tadi dan membeli barangnya dengan harga yang lebih murah. Itu tidak boleh atau haram. Perbuatan seperti ini, seperti yang dilakukan pembeli dan penjual di atas, dianggap dosa yang dilarang. Tetapi jika sebagian orang datang terlebih dahulu, dia membeli barang atau menjualnya, akan dinyatakan sah. Demikian menurut Imam Asy-Syafi'i dan Hanafi serta fuqaha lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pertanyaannya, boleh tidak menjual barang yang telah dijual orang lain? Orang yang menjual barang kepada orang lain, kemudian dia jual lagi kepada yang lainnya. Oke. Orang yang menjual barang, saya jual barang kepada seseorang, kemudian oleh orang itu dijual lagi. Lalu boleh tidak di sini disebutkan jual belinya batal? Karena si penjual berarti menjual barang yang bukan miliknya lagi. Di mana barang tersebut sudah menjadi milik pihak pembeli pertama. Ini barang, udah saya jual ke Pak Agus. Terus saya dijual lagi ke Pak Helmi. Padahal udah deal nih dengan Pak Agus gitu. Gitu.
Tapi kemudian saya jual lagi dengan Pak Helmi. Ya. Jadi umpama sebut Pak Helmi nawar umpama lebih sedikit. Padahal sudah deal dengan Pak Agus. Gitu. Tapi Pak Helmi, saya jual ke saya lah. Nah kalau tadi beli ya, kalau ini jual. Udah, jual ke saya aja lah. Berapa mau dijual dengan Pak Agus? 10.000. Jual ke saya 11. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Gitu. Kalau sudah deal, sudah pada setuju, gitu. Ya oke lah setuju, cuma 10.000 kata Pak Agus, gitu. Lalu udah Pak Helmi, nah, jual ke saya lah, wajib 11 lah. Itu nggak boleh, batal, haram hukumnya. Ini biasa sering terjadi, dianggap seperti biasa-biasa, dianggap seperti boleh atau halal, padahal nggak boleh. Dan hukum jualnya itu batal, tidak sah. Kalau tidak sah berarti haram, nggak boleh. Dasarnya adalah hadis Nabi SAW dari Samro, ayyumam ro'atin zawwajaha waliyani fahyalil awwali minhuma wa ayyuma rajulin ba'a bai'an rajulaini fawalil awwali minhuma. Wanita mana saja yang dinikahi dua pria, maka yang sah adalah yang pertama. Tapi sambungannya enggak ada kaitannya kalau ini. Dan siapa saja yang menjual barang kepada dua orang, maka yang sah adalah yang pertama. Yang sah adalah yang pertama, yang kedua enggak sah. Tadi itu. Jadi kalau tidak sah, kalau batal, mungkin pertanyaannya Pak Agus, bisa nggak saya menggugat? Bisa nggak saya menggugat? Ya karena dia batal nggak sah, boleh digugat. Tapi kalau Pak Helmi berbaik hati, umpama dikira tadinya belum jadi dengan Pak Agus, sudah sok aja lah, ya, Pak Agus. Bagusnya begitu. Hmm. Oke, sama. Jadi tidak boleh menawar barang yang sedang dalam tawaran saudaranya. Itu nggak boleh. Juga sama. Jadi jangan menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Gitu. Kita senang dengan barangnya, tapi sedang terjadi tawar menawar dengan orang lain. Lalu nyelek, kita masuk. Gitu. Udah ke saya aja lah. Gitu. Itu nggak boleh, haram. Ya, pertama yang tidak boleh itu adalah barang yang sama tadi yang kita sebutkan. Tapi kalau barangnya beda kayak begitu, sebetulnya tidak
tidak jadi dosa. Hanya secara etika itu artinya bisa jadi sah jualnya, gitu kan, sah. Di sini dia sedang menawar sepatu, lalu di sebelahnya umpama sendal atau apa, jadi barangnya beda. Kalau barangnya beda itu nggak jadi soal. Yang tidak boleh itu adalah barang yang sama, itu kan, yang sedang terjadi khiyar, terjadi tawar menawar, itu jangan boleh. Hanya memang etikanya memang ya jangan dulu diganggu. Jadi ketika dia belum selesai soal tawar menawar atau kemudian jual belinya belum selesai, jangan dulu diganggu. Etika sosialnya begitu. Iseno ya ambek, dan tuh kayak lah tuh ngarecokan misalnya itu kecan anggus gitu. Kadang kan gitu, kasihan gitu. 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 Jadi tunggu dulu selesai gitu kan. Tunggu dulu selesai, kalau udah selesai baru kita menawarkan, Pak, sekantenan sari sendalnya ya, bisa gitu. Gitu. Hah? Ya kalau lelang itu kan tergantung, enggak, kalau lelang itu kan terbuka. Jadi sistem lelang itu terbuka dan siapa yang berani menawar yang lebih tinggi. Sistem lelang itu kan gitu. Oke, buka harga 10.000. Ya, pertama 15, 20, 25, gitu. Biasa. Kalau itu boleh sebab sifatnya terbuka dan semuanya tahu barangnya dan tahu harga yang ditawar oleh orang lain. Sebab itu ya siapa yang menawar lebih bagus ya istilahnya. Siapa yang tawarannya lebih bagus itu ya dapat. Itu kalau sistem lelang. Nah memang seringkali kan barang yang dilelang itu bukan soal bagus atau tidak bagusnya barang terkadang. Tapi kan soal karsep anu kedua itu soal karena barang itu ada sejarah, bersejarah biasanya. Gimana bagus? Ya, memang bagusnya adalah bisnis secara rasul. Jadi terbuka, jujur. Tapi nyebutnya harus jujur. Ini barang modalnya sekian, gitu. Silakan mau beli berapa, berani berapa ngasih keuntungan ke saya, atau ngasih lebih, gitu. Tapi jangan harga 10.000 disebut modal lagi 20.000, gitu. Banyak ditawar 15, gitu. Itu yang nggak boleh. Ini nggak boleh. Nah Rasul begitu, harga barang ini segini atau saya beli segini, gitu kan. Kalau mau dibeli silahkan, mau beri keuntungan berapa, kelebihan berapa. Nah, dan kalau dia juga memberi lebih, itu atas dasar antara dimingkum. Sebab dasar kaidah hukum dasar atau dalil pokok yang berkenaan dengan jual beli itu adalah ayat ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antarodim minkum. Wahai orang-orang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Dengan cara yang salah, dengan cara yang batal. Illa antakuna tijaratan antaradin minkum, kecuali melalui perniagaan yang saling
suka, saling rela antara kalian. Nah, oleh karenanya memang cara Rasul itu adalah cara yang paling bagus. Jadi terbuka berapa modalnya, berapa harganya, lalu yang mau beli itu berani berapa. Itu terbuka. Memang kebanyakan kita kan sementara kan tidak tahu sebetulnya modalnya berapa. Pokoknya dia jual sekian. Jual sekian. Terkadang sok ngabohong gitu. Sebetulnya nggak sebuah dapat lebih gitu. Tapi disebut ini ada modal kita cengkengin, Mbak. Mudah-mudahan pakai selebih gitu deh. Oke. Lalu berikutnya bagaimana dengan penambahan harga? Jual beli boleh dilangsungkan dengan menggunakan harga waktu itu dan boleh juga dengan harga ditangguhkan. Demikian juga sebagian langsung, sedang sebagian lagi ditangguhkan. Jadi ada sebagian yang langsung, sebagian lagi ditangguhkan jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Jika pembayaran ditangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena penangguhan tersebut, jual beli menjadi sah, mengingat penangguhan adalah harga. Nah, ini yang disebut dengan istilah bai'ul muajjal. Kredit. Kredit. Sebetulnya harganya ini teh 10.000. Tapi karena pembayarannya nanti ditangguhkan, gitu. Gitu. Maka boleh memberi tambahan harga selama memang disepakati kedua belah pihak. Disebutnya dengan bai'ul muajjal. Jual beli yang ditangguhkan. Kredit itu muajjal. Ya pasti kan jual beli yang tukang kredit itu pasti harganya lebih dari harga tunai. Tunai 15.000. Mungkin sebab pakai dibayar bulan harap umpama atau 3 bulan kemudian gitu, maka dijual umpama 20.000 atau 17.000. Jadi kelebihan itu boleh, sebab itu adalah sebagai pengganti dari penangguhan waktu. Gitu. Model nyicil motor gitu, nyicil motor, nyicil mobil itu kendaraan lah gitu ya. Tidak hanya makanan atau barang kendaraan gitu. Lamun dibeli cash cuma sekian, jual cash. Tapi kalau dicicil, maka ada kelebihan. Selama itu sepakat menjadi boleh. Atau suka sama suka. Boleh. Kalau lamun temenang ripuh. Ripuh si pembeli, ripuh. Repot yang jual. Bahkan yang jual lebih senang dicicil terusnya. Dealer itu lebih senang cicil ketimbang beli kontan, beli tunai. Cuk, udah resek itu deh di macam-macam nyerat gitu. Sebab mereka ingin cari tambahan itu dari waktu itu, dari penangguhan waktu itu. Gitu. Itu demikian menurut mazhab Hanafi. Jadi Asy-Syafi'i, Zaid bin Ali, Al-Mu'ayyad billah, dan jumhur ahli fikih. Jadi sepakat para ulama dan jumhur fikih boleh untuk bai'ul muajjal. Jadi jual beli yang ditangguhkan dengan ada tambahan nilai harga. Lalu bagaimana yang berkenaan dengan perantara broker calo? Dengan mantan calo.
Oke, Imam Al-Bukhari berkata, Ibnu Sirin atau Ibrahim dan Al-Hasan tidak melihatnya ada persoalan dalam masalah broker. Jadi nggak ada masalah. Jadi laba syafi. Demikian juga menurut Ibnu Abbas tidak mengapa seorang berkata, juallah baju ini seharga sekian, jika lebih kelebihannya untukmu. Jadi pakai perantara. Saya penjualkan nih motor saya, di sayana sekian 5 juta. Lamun ente bisa ngejual lebih di sakitu, maka lebihnya boleh ambil ente. Boleh tidak jual jasa jadi broker itu? Pada dasarnya boleh. Boleh. Jadi kelebihan nilai itu, kelebihan harga itu sebagai pengganti jasa dia menjualkan. Gitu, menjualkan barang. Kan loba-loba harga jadi broker. Ibnu Sirin berpendapat jika seorang berkata, juallah barang ini dengan harga sekian, jika lebih kelebihannya untukmu atau kita berdua. Jadi itu boleh. Jadi tergantung pada kesepakatan aja. Kesepakatan antara yang punya barang dengan yang menjadi perantaranya. Inilah harganya sekian, saya jual sekian. Nanti kalau umpama laku 5 juta, laku 6 juta, gitu kita bagi 2 kelebihannya umpama. Itu boleh. Atau kemudian udah jalan terserah lah. Rek jual 10 juta lemon payu mah itu 5 juta berarti ke ente gitu. Nah, itu enggak jadi soal. Itu boleh. Jadi kayak gini. Jadi kita apa mempercayakan pada satu perantara, lalu si perantara ini percayakan lagi pada orang menjualkan dia udah gitu. Jadi terus berantai. Uh, Sebetulnya kalau dari sisi hukum dasarnya memang itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Selama memang tidak ada pihak yang dirugikan. Tidak ada pihak yang dirugikan. Gitu. Nah, karenanya memang perjanjian di awalnya agar tidak terjadi berantai kayak begitu, itu memang harus fit dari awal, harus strict dari awal. Gitu. Harus dari awal. Artinya kalau dengan si B, umpama si A menjual barang dengan si B, umpama kayak begitu, saya hanya percaya pada Anda dan tidak boleh lagi diberikan kepada orang lain. Umpama. Atau kemudian kalau kemudian terjadi, maka barang saya ambil lagi. Umpama. Gitu aja, bikin aja perjanjian di awal. Gitu. Tapi memang selama itu tidak menyalahi kesepakatan dan kemudian tidak ada pihak yang dirugikan, sebetulnya hukum dasarnya boleh. Itu aja. Tentang gimana? Bon kosong. Oh, itu kan soal lain. Kalau bon kosong. Kalau bon kosong itu biasanya beli barang. Biasa dilakukan para pengadaan barang. Pengadaan barang gitu. Beli barang lalu kemudian itu bon kosong. kayak begitu. Ya, kalau memang dia gini kan logikanya begini. Untuk apa bon kosong? Memang ada 2 kemungkinan.
Ada dua kemungkinan. Kemungkinan tidak bermaksud untuk melakukan kecurangan atau melakukan kesalahan, tapi bisa jadi nanti dalam pelaporannya nanti akan disesuaikan dengan tanggal kapan dibeli. Jadi kena penyesuaian tanggal atau penyesuaian bukan jumlah ya, bukan jumlah si penjual. Tapi kalau kemudian tujuan yang kedua itu yang tidak boleh adalah jika ingin memarkup harga itu untuk keuntungan orang tertentu, itu tidak boleh. Hari ini itu kalau uang itu ya transaksi. Kalau uang pembelanjaan itu harus sesuai dengan uang. Sementara kita kan harus mengasih jasa juga transportasi itu. Sementara dia tidak dapat. Misalkan belajar dulu. Ada transportasi yang aplikasi kemudian, tapi tidak boleh dipisah, ya kubur. Jadi ketika itu dari pihak kendaraan yang begini, di bawah aja 500, kalau harganya 470, tetap kita bikin 500 karena kita punya buat transportasi. Bagaimana? Baik, kalau itu memang real, itulah bagian dari pengeluaran, itu nggak jadi persoalan. Ya, itu yang jadi persoalan memang sistem apa ya, sistem pelaporan keuangan sekarang SPJ itu memang kadang repot, ribet gitulah, kadang ribet gitu. Nah, satu diantaranya memang adalah untuk menutupi tambahan pembiayaan itu yang tidak mungkin kalau ditulis langsung sesuai dengan harga barang, karena ada dana umpama untuk transportasi umpama yang membeli, maka sebetulnya yaitu tadi yang tujuannya yang dianggap tidak salah, bon kosong teh gitu. Jadi kalau umpama harganya umpama 5.500.000 harga barangnya, lalu kemudian transportasi umpama yang belinya atau cari barangnya sekitar 500.000, maka kita kalau hanya didasarkan pada harga barang 5.500.000, kalau ditulis langsung pada saat itu pasti mereka tulisnya 5.500.000, tapi kita ngambil yang kosong untuk menghitung jumlah biaya transportasi pembeliannya. Selama itu sekali lagi jujur, real, pengeluarannya segitu, maka tidak jadi masalah. Nah, yang tidak boleh itu jadi maaf sekali untuk mengambil keuntungan pribadi di luar harga barang dan pengeluaran untuk biaya transportasi. Itu yang tidak boleh. Bisa 30. Bagaimana? Berikutnya adalah boleh tidak jual beli dengan cara paksa. Jadi dengan cara paksa jual dedet. Jumhur ahli fikih mensyaratkan orang yang melakukan akad harus bebas memilih dalam menjual belikan kekayaannya. Jika ada unsur paksaan tanpa hak, jual beli tidak sah. Nah, beranikan firman Allah tadi yang telah dibacakan, illa antakuna tijaratan antara minkum. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Ditambah dengan sabda Rasul, innamal bai'u antarodin. Sesungguhnya yang disebut jual beli itu yang berlangsung saling ridho atau suka sama suka. Mengenai jual beli paksa terhadap harta sendiri dengan cara hak, yang demikian itu sah kalau harga sendiri. Seperti seorang dipaksa menjual rumahnya demi perluasan jalan atau pembangunan masjid atau perkuburan, gitu. Kecuali kalau memang ada
tujuan-tujuan untuk kemaslahatan umpama yang lain, kemaslahatan umat. Nah, jadi seperti menjual rumah karena untuk perluasan jalan, itu kan dipaksa. Ya, ini dipaksa gitu. Boleh tidak? Kalau itu boleh. Nah, kalau yang tadi yang jual dedet tadi, sementara yang bersangkutan sebetulnya tidak mau ke barang itu teh, ngan dipaksa. Kok mau lamun bari diancam, itu yang nggak boleh. Jadi ingat dulu waktu dulu masih kuliah, itu kalau naik bis dulu itu penjual majalah-majalah bekas kayak gitu suka maksa, Pak. Jadi ketika di bis itu dibagikan aja satu-satu simpanan gitu. Lamun menyentuh harus beli. Waduh paksa. Itu yang disebut dengan jual paksa dan itu haram. Itu nggak boleh. Gitu. Sebab kalau nggak diancam, kalau nggak dibeli harus dipaksa. Nah, kecuali yang dipaksa yang boleh itu tadi adalah untuk kepentingan umum, karena pelebaran jalan, pembangunan masjid, nah, kalau itu atau kemudian paksa harus dijual karena dia boga hutang, di bank, lalu ke bank disita dijual paksa. Itu dijual paksa sebetulnya ke bank untuk menutupi hutangnya, kayak begitu. Dalam beberapa keadaan seperti ini jual beli paksa dibenarkan, yakni merampas kerelaannya guna mendapatkan keridhaan syarak. Sebagai berkaitan dengan syarak. Abdurrahman bin Ka'ab berkata, adalah Mu'az bin Jabal seorang pemuda yang sangat dermawan. Dia tidak pernah memegang sesuatu pun. Ia masih terus membuka tangannya hingga semua hartanya habis dan hutangnya numpuk. Kemudian mendapat Nabi SAW agar beliau berbicara pada orang yang memberinya hutang. Kalaulah kejadian ini mereka biarkan pada seorang, tentulah mereka pun biarkannya untuk Mu'az demi Rasulullah SAW. Kemudian menjual harta Mu'az sehingga Mu'az tak memiliki sesuatu pun. Sebab banyak hutang, begitunya untuk membayar hutangnya, maka barang-barangnya dipaksa untuk dijual. Kalau itu karena memang tuntutan syarak. Sebab hutang itu sesuatu yang harus dibayarkan. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafiina karimina wa lana Muhammad sallallahu ta'ala alaihi sahabat Rasulullah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah 'ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.